Ya, bismillah. Kemudian apa saja yang akan kita bahas dalam himpunan? Jadi di sini kalian akan membahas tentang, ya, harapannya kalian di sini kalian bisa menjelaskan tentang pengertian himpunan, kemudian kalian bisa menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa cara, ada 3 cara terkait bagaimana kita menyatakan tentang himpunan itu sendiri, gitu. Kemudian ada yang namanya diagram Venn, gitu. Kemudian ada himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, gitu. Jadi yang punya semesta nggak punya dunia, tapi ternyata himpunan juga punya semesta, gitu ya. Kemudian yang punya operasi ternyata tidak hanya bilangan, tapi himpunan juga punya operasi, gitu. Ya, bukan dibedah-bedah ya operasinya ya, gitu. Kemudian ada yang namanya komplement. Juga apa sih komplement itu? Nanti kita akan belajar. Ada yang namanya operasi biner ya. Kemudian nanti kita juga akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kontekstual itu adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya sama kehidupan keseharian kita, gitu ya. Yang ada kaitannya dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kosong, gitu ya. Oke, kita mulai berkendara. Ya, kita mulai dengan membahas tentang pengertian himpunan, kemudian nanti kita akan lanjut ke operasi himpunan. Ya, di pengertian himpunan kita akan belajar apa aja? Gitu. Ada tentang pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, kesamaan himpunan, kemudian himpunan berhingga, tak hingga, dan himpunan kosong. Kemudian tadi yang sudah menjelaskan ada himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan, kemudian ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Banyak ya, Mi ya. Tenang, jangan khawatir, kalian pasti bisa menguasainya. Asalkan kalian niatkan lagi karena Allah ya, kalian belajar niat ikhlas karena Allah. Semoga nanti ilmu yang didapat itu berkah, bermanfaat, nggak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhiratnya gitu ya. Diluruskan lagi niatnya. Yuk, kita mulai. Yang pertama, tentang pengertian himpunan. Nah, di sini kalian diberikan 2 kolom tabel ya. Ada tabel kolomnya tentang apa sih kelompok-kelompok yang termasuk dalam himpunan, kemudian kelompok apa saja yang bukan termasuk dalam himpunan. Kolom yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya yang termasuk himpunan itu ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, kemudian ada kelompok buku matematika dan sains, kemudian ada kelompok hewan bertelur. Dan yang bukan termasuk himpunan itu ada kelompok mobil bagus gitu ya. Ini tadi mobil, tapi di sini mobilnya dijelaskan, oh mobilnya yang beroda 4. Kalau di sini yang dijelaskan mobilnya itu bagus gitu ya. Kemudian kelompok buku yang menarik untuk dibaca gitu ya. Entah itu buku apa nggak tahu ya. Kalau di sini kan tadi dijelasin dia buku matematika sama sains. Terus ini hewan lucu, nggak tahu hewan lucunya yang mana. Entah kelinci, entah kucing, entah bebek, kayak gitu kan ya nggak tahu. Gitu. Kalau di sini dijelasin ini ada hewannya itu bertelur, kelompok hewan yang bertelur. Gitu. Coba kalian perhatikan dari keduanya ini, kira-kira apa yang menyebabkan kelompok yang di sebelah kiri ini masuk dalam himpunan, sedangkan yang di sebelah kanan ini bukan termasuk dalam himpunan? Karena penjelasannya nggak jelas. Oh, nggak jelas. Yang nggak jelas yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Yang kanan, gitu. Berarti kalian bisa simpulkan bahwasanya yang termasuk himpunan itu yang seperti apa, Solihah? Yang jelas. Yang jelas. Gitu. Jadi karakteristiknya atau ciri-cirinya itu jelas ya. Bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau orang-orang itu ditanya, coba sebutkan kendaraan beroda 4 gitu. Kita punya pendapat yang sama. Oh, kendaraan beroda 4 itu ada bus, kemudian ada taksi gitu misalnya ya, ada angkot dan sebagainya gitu. Tapi kalau ditanya mobil bagus, coba gimana kalian nyebutinnya? Mobil bagus itu yang kayak mana? Ada siapa saja di mobil bagus itu? Semua mobil bagus. Semua mobil bagus gitu ya. Kalau nggak rusak aja Mi bagus kok Mi gitu ya. Iya, jadi setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda-beda tentang mobil bagus. Ada yang mungkin menyebutkan mobil yang bagus itu tuh yang kayak Lamborghini itu loh Mi gitu. Yang kayak Pajero Mi. Yang pokoknya mobil-mobil sport gitu deh Mi gitu. Ya. Ada juga yang bilang kayak mobil-mobil
Ayla itu loh, Mi, gitu, yang kecil imut-imut itu, gitu kan. Nah, beda-beda jadinya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang human, kita harus tahu bahwasannya objek itu punya karakter yang jelas, terdefinisi secara jelas kalau di sini bilangnya ya. Makanya kita dapatkan pengertian himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas, gitu. Ya, entah itu kesamaan ciri, sifat, gitu kan ya. Kemudian pokoknya terkait karakteristik yang ada dalam objek tersebut, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas tentang anggota himpunan, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai, jadi sama aja ya, dinotasikan, dilambangkan, dinamai dengan huruf kapital, ya. Jadi misalnya kita namai himpunan itu dengan himpunan A, maka kita menuliskan huruf A itu dengan huruf kapital, gitu. Kalau misalnya kita namai dengan himpunan B, berarti kita tulis B-nya dengan huruf kapital, dan seterusnya, gitu ya. Nah, anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti ini, Nak. Kenapa kok bentuknya kayak huruf E nih? Gitu. Karena ini diambil dari kata-kata elemen, ya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan anggota, gitu ya. Makanya kenapa anggota himpunan itu dilambangkan dengan huruf dengan lambang yang seperti ini, gitu ya, seperti huruf E tapi bukan huruf E. Dan ketika kita menyatakan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Jadi lambang ini tadi tinggal kita kasih garis aja, dicoret set gitu, ya. Jadi nanti kalau ketemu lambang-lambang yang seperti ini jangan bingung. Oh, itu menyatakan lambang dari anggota dan bukan anggota himpunan, gitu ya. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita punya, ada misalnya kendaraan-kendaraan tadi itu kita daftar dalam himpunan A. Misalnya kita tadi punya bus, kemudian mobil, itu mobil-mobil kecil itu ya, ada sedan, mobil, pokoknya intinya mobil selain mobil-mobil besar gitu kan ya. Kemudian ada truk, kemudian ada apa lagi? Mungkin cukup itu ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyatakan ini sebagai anggota atau bukan, seperti ini nih, seperti pada poin A. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti di sini dikatakan bahwasanya mobil itu anggota himpunan A. Oh, lihat di sini. Oh iya ya, mobil itu anggota himpunan A, makanya kenapa dia diberi lambang seperti ini. Kemudian truk. Truk itu juga dikatakan anggota dari himpunan A. Kemudian bus juga dikatakan sebagai anggota himpunan A. Maka lambangnya seperti ini. Nah, kalau misalnya sepeda motor masuk tidak? Oh, ternyata bukan. Dia bukan anggota himpunan karena di sini tidak ada. Gitu, maka dia dilambangkan dengan seperti ini. Gitu ya. Yang B juga sama. Nah, itu di sini ada himpunan alat tulis, buku itu masuk dalam himpunan alat tulis, tetapi pisau bukan. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, ini masih mudah ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan belajar tentang cara menyatakan suatu himpunan. Ya. Di sini kita belajar cara menyatakan suatu himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, jadi ini yang diketahui, Nak. Ini yang akan menjadi patokan kita untuk membuat nanti beberapa himpunan yang akan kita nyatakan dalam beberapa cara. Gitu ya. Misalnya soalnya ini, diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Kemudian himpunan itu kita namai dengan himpunan B. Ada 3 cara nih kalau menyatakan himpunan. Jadi nanti kalau kalian disuruh menyatakan himpunan, jangan bingung. Yang pertama itu ada dengan cara mendaftar. Jadi misalnya diminta tentukan himpunan berikut, ya, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Berarti dengan cara seperti ini nih, seperti yang A. Gitu, ya. Gimana nih dengan cara mendaftar itu? Jadi kalau mendaftar itu berarti kita tinggal data saja, Nak. Ada siapa saja anggota himpunan dari bilangan cacah yang kurang dari 5. Ya, jadi mendaftar ini juga disebut dengan metode tabulasi. Jadi nanti kalau kalian ketemu bahasa tabulasi jangan bingung.
Jadi kita itu menuliskannya dengan cara seperti ini. Nah, tadi kan himpunannya dikasih nama B itu kan ya. Nah, berarti himpunan B itu sama dengan, di sini ada tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah apa namanya, lambang dari himpunan. Ya, jadi kalau kalian menyatakan himpunan, itu disimbolkan dengan kurung kurawal. Gitu. Makanya kenapa ketika kita menyatakan himpunan selalu diikuti oleh kurung kurawal. Gitu. Jadi kasih kurung kurawal, ya. Kemudian kita data siapa saja bilangan cacah kurang dari 5 itu. Oh, ternyata ada 0, 1, 2, 3, sama 4. Kalau kurang dari berarti 5-nya nggak masuk, ya. Kecuali kalau kurang dari sama dengan, nah baru ada sama dengannya berarti 5-nya masuk, gitu ya. Tapi kok mulainya dari 0? Karena di sini bilangan cacah yang diminta. Ingat, bilangan cacah dimulai dari 0, tapi kalau bilangan asli dimulai dari berapa, Solihah? 1. 1. Good. Jadi 1 ya, jadi nanti jangan bingung. Kalau bilangan cacah itu pasti dimulai dari 0, kalau bilangan asli dimulai dari 1. Gitu ya. Nah, gini, jadi cara mendaftarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita diminta menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, ya. Nah, jadi di sini kita menuliskannya itu ada garis tegaknya, Nak. Garis tegak yang mana, Mi? Nah, ini dia. Itu bacanya gimana, Mi? Nah, yuk kita coba baca ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, itu cara bacanya gini, Nak. Himpunan B itu sama dengan himpunan ya X sedemikian rupa sehingga X. Ya, jadi ini dibaca sedemikian rupa sehingga. Nah, itu arti dari garis tegak ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan syaratnya. X kurang dari 5, kemudian koma, X adalah bilangan cacah. Gitu. Jadi syarat dari himpunan yang mau kita nyatakan itu apa? Oh, kurang dari 5, dan dia itu bilangan cacah loh. Gitu. Ya. Jadi melambangkannya dengan seperti ini. Gitu. Bingung nggak, Solihah? Nggak ya? Insya Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu yang seperti ini, kalian disuruh mendaftar, kalian jangan bingung. Kalau misalnya di sini dimintanya kurang dari 5 dan bilangan cacah, berarti kalian tinggal daftar aja. Oh, bilangan yang kurang dari 5 dan itu bilangan cacah berapa aja ya, gitu. Ya. Ini kalau notasi pembentuk himpunan. Mi contohin lagi sih, Mi masih bingung loh, Mi. Nah, misalnya gini, Umi punya himpunan bilangan asli, misalnya bilangan asli misalnya kurang dari 3, atau misalnya gini deh, jangan kurang dari 3, kalau kurang dari kan udah ada contohnya. Di antara misalnya ya, di antara 3 dan 6 misalnya, Umi bilang gitu. Nah, berarti bagaimana Umi cara membuat notasi pembentuk himpunannya? Misalnya himpunannya Umi kasih nama apa? Z misalnya ya. Umi kasih himpunan Z gitu. Nah, Umi di sini kalian kalau misalnya mau buat variabelnya ini namanya variabel ya. Jadi kalau huruf itu kalau dalam matematika dinamakan variabel atau sesuatu yang belum diketahui nilainya. Gitu. Kalian boleh pakai variabel berapa apa aja. Boleh A, B, C, D, E, F, G sampai Z boleh. Terserah gitu ya. Nah, misalnya di sini Umi ambilnya himpunan Z. Di sini Umi ambil Z juga. Tapi bedanya yang ini Z besar, yang ini Z kecil ya. Gitu. Jadi kalau untuk anggota kita menuliskannya dengan huruf kecil. Kalau himpunan dengan huruf kapital gitu ya. Z sedemikian rupa sehingga, nah kalau di antara nulisnya gini, Nak. Dia ada di tengah-tengah, namanya juga di antara, ya kan? Di sini kasih tanda lebih dari, di sini kurang dari. Jadi baca gini, Z lebih dari 3 kurang dari 6. Gitu, karena di antara. Ya. Jadi 3 dan 6-nya nggak masuk. Kemudian Z bilangan asli. Gitu. Cara menuliskannya gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Kita insya Allah sampai sini cukup paham ya, Solihah ya?
Sama ya. Insya Allah ya. Insya Allah paham, Umi. Oke, Masya Allah. Kita lanjut sekarang yang C. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Jadi menuliskan syarat keanggotaannya itu pada kurung kurawal gitu ya. Jadi di sini kita punya B sama dengan, tadi kan dibilangnya himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, kata-kata himpunannya ini tinggal kita ganti dengan simbol kurung kurawal, kemudian bilangan cacah kurang dari 5 tinggal kita masukkan ke dalam kurung kurawal itu. Selesai. Itu kalau metode deskripsi atau menggunakan kata-kata. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Nanti kita akan latihan lebih banyak di contoh soal ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kesamaan himpunan. Secara umum, dua himpunan atau lebih dikatakan sama jika himpunan-himpunan tersebut memenuhi definisi berikut. Ya. Jadi di sini dua himpunan dikatakan sama jika setiap elemen atau anggota yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan yang lainnya. Jadi anggotanya itu sama aja, walaupun urutannya berbeda. Contohnya nih, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu ada anggotanya HISAM, kemudian B itu HASIM. Kalau kalian perhatikan, di sini kan sama aja nih anggotanya. Ya, di sini sama-sama ada H, sama-sama ada I, sama-sama ada A, S, kemudian M. Nah, himpunan yang seperti ini dikatakan sebagai himpunan yang sama. Gitu. Maka di sini dilambangkan dengan sama dengan. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Gitu. Paham ya, Nak ya? Insya Allah paham, Umi. Allah paham. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Jadi ada yang namanya himpunan berhingga. Yang seperti apa himpunan berhingga itu? Himpunan yang memiliki anggota berhingga dan dapat dihitung. Ya. Contohnya nih, ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya ada 1 sampai 25. Gitu ya. Mi, kok di tengahnya ada titik-titiknya? Mi, itu apa, Mi? Nah, maksudnya titik-titik di sini adalah di sini itu ada bilangan yang berurutan loh, Nak. Karena terlalu banyak, maka dilambangkan dengan titik-titik. Baru kemudian yang paling akhir kita tuliskan batas akhirnya atau bilangan maksimalnya. Batas dari si anggota himpunan tersebut. Maka kenapa? Karena dia berbatas nih, ada batas terhingganya, maka kenapa dinamakan berhingga. Himpunan berhingga. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya nih Umi suruh tuliskan atau daftar himpunan anggota himpunan bilangan asli kurang dari 50. Oh, banyak banget kan ya? Dari 1 sampai 49. Nah, kalian nanti bisa tuliskan seperti ini juga. Kemudian di akhir kalian tulis 49 gitu. Ya. Nah, Mi itu di sebelahnya ada apa, Mi? Kok ada NA sama dengan 25? Itu maksudnya apa? Jadi kalau kalian ketemu huruf N ya, N seperti ini itu menyatakan banyak anggota. Kemudian di belakangnya ada A, ini maksudnya banyak anggota himpunan A. Gitu, ya. Kalau dihitung ini ada 25 semuanya. Dari 1 sampai 25. Makanya kenapa Umi tuliskan banyak anggota himpunan A itu ada 25. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang himpunan tak berhingga. Jadi kalau berhingga tadi dia ada batasnya, kalau tak berhingga dia tidak ada batas atau enggak berhingga, enggak tahu sampai mana batasnya. Gitu ya. Jadi anggotanya tak berhingga. Misalnya Umi punya himpunan B. Himpunan B ini dari 1, kemudian 3, 5, 7, kok titik-titik terus nih, setelahnya nggak ada bilangan lagi. Nah, itu berarti dia tak berhingga. Nggak tahu nanti dia usahanya sampai di mana. Gitu ya. Makanya kenapa ketika ditanya banyak anggota himpunan B, itu adalah tak hingga. Ini lambang dari tak hingga. Gitu ya. Kayak angka 8, terus angka 8-nya bobo. Bobo nih, tidur ya.
Gitu. Ini namanya tak hingga ya. Gitu. Kemudian ini ada himpunan kosong juga nih, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal saja tanpa ada siapa-siapa di dalamnya, atau kita lambangkan dengan seperti huruf O kecil ya, gitu. Kemudian dicoret, gitu, atau 0 dicoret gini. Nah, itu namanya himpunan kosong, gitu. Misalnya nih, himpunan A adalah himpunan kosong, maka banyak anggota himpunan A itu adalah 0. Jadi kalau ditanya banyaknya, kalau misalnya kita punya himpunan kosong, ya berarti 0. Nggak ada, gitu ya, 0. 0, kosong. Gitu. Tapi kalau kalian bilang 0 sama kosong beda ya. Misalnya kalian nyebutin 0858 lala gitu, kalau nyebutin nomor HP itu ya. Ini bukan kosong, tapi 0. Ya, kalau 0 itu ada, tapi kalau kosong itu ya kosong gitu. Tapi karena di sini kita diminta untuk menyatakan banyaknya, ya banyaknya 0 gitu. Ya, maksudnya 0 di sini adalah tidak ada siapa-siapa gitu, ya. Bisa dipahami sampai sini, Salihah? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi kalau sudah paham ya, ke contohnya. Jadi kita sudah bahas teorinya, sekarang ke contohnya. Supaya makin paham. Nah, ini bisa kalian temukan di halaman 79 di buku paket kalian, di latihan 1, boleh kalian buka. Ya. Yang nomor 1 di situ kalian diminta untuk salin dan tuliskan iya atau tidak, gitu kan ya. Iya jika kumpulan berikut merupakan himpunan dan tidak jika bukan merupakan himpunan. Gitu. Boleh dibuka semua ya, halaman 79 supaya tidak tertinggal nanti kalau meminta untuk menandai sesuatu. Kelas Umi. Kelas ya, alhamdulillah. Yuk, di sini Umi kasih contoh yang A dan B ya. Di situ ada kumpulan anak muda. Nah, kumpulan anak muda ini menurut kalian merupakan himpunan atau tidak? Bukan, Umi. Tidak ya, bukan. Gitu. Nanti kalian tuliskan tidak di sini karena dia bukan merupakan himpunan. Gitu ya. Nah, kenapa kok bukan merupakan himpunan? Masih ingat nggak tadi? Kenapa? Nggak ada penjelasannya, Umi. Nggak ada Nah, penjelasan jelas. iya. Kalau tidak dijelaskan. Nggak jelas ya anak mudanya itu dari umur berapa sampai berapa gitu. Padahal anak muda itu kan mungkin setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun kalau kata Rasulullah, anak muda itu dari akil balik sampai 40 tahun itu yang namanya pemuda gitu ya. Tapi kalau sini nggak dijelasin. Pasti tiap orang beda-beda, makanya dia bukan merupakan himpunan. Kemudian yang kedua, kita punya kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Nih, misalnya kalian disuruh mendata di dalam kelas kalian, kelas 7C. Siapa saja yang umurnya 11 tahun sampai 15 tahun. Kalian bisa nyebutin nama-namanya nggak? Bisa. Iya. Bisa. Berarti kalau kita bisa mendata, tahu siapa aja, berarti himpunan bukan? Iya. Iya. Maka kenapa di sini Umi tuliskan ya, karena dia merupakan himpunan gitu. Nah, tugas kalian adalah dari nomor 1 ini, selain yang Umi jelaskan di sini, silakan kalian nanti tuliskan di buku kalian ya, sebagai latihan. Nanti akan Umi buatkan room-nya di Google Classroom lagi, gitu ya, untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi yang perlu kalian tuliskan hanya tidak dan iyanya saja, nak. Gitu. Jadi kalian tuliskan nomor 1, misalnya kan nanti kalian mulai dari yang C ya. 1C, misalnya iya, berarti kalian tulis iya. D, tidak, berarti kalian tulis tidak. Gitu saja. Ya, paham sampai sini? Jawabannya aja. Paham, Umi. Jawabannya aja, betul sekali. Tapi kalian tuliskan seperti Umi ya, halaman 79, buku paket latihan 1. Jadi nanti kalau kalian butuh nih untuk belajar lagi, kalian tinggal cari buku paket kalian sama buku latihannya, kemudian, oh ini halaman 79 loh, oh ini nomor 1 yang C loh. Kalian mudah menemukannya. Oh ternyata ini nih jawaban dari soal yang seperti ini, gitu. Jadi kalian tuliskan ini, ya. Oke, kecap. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk menyatakan himpunan dengan cara mendaftar. Ya. Misalnya, di sini Umi ambilkan dari yang nomor 2A, B, D, dan E. Gitu ya.
Di sini yang di himpunan A, kita punya bilangan asli kurang dari 6. Kurang dari. Nah, maka kalau kita daftar, dia seperti ini, nak. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, bilangan asli dimulai dari 1. Kalau kurang dari berarti 6-nya nggak masuk. Maka kenapa dia berhentinya sampai di 5. Gitu. Ya. Jadi dia anggotanya hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ketika kita daftar. Ingat, jangan sampai lupa ada kurung kurawal. Gitu ya. Lanjut, yang B. Kita punya bilangan asli antara 3 dan 8. Maka jika kita daftar akan menjadi, kalau antara tadi sudah Umi kasih contoh ya, Umi beri contoh tadi, kalau di antara berarti 3 dan 8-nya nggak masuk karena di antara gitu. Misalnya di kelas itu Almira duduknya di antara Alia dan Anindya. Gitu. Berarti yang duduk di antara Alia dan Anindya siapa? Ya cuma Almira aja, gitu kan? Alia sama Anindianya nggak disebutkan. Gitu. Sama ini juga gitu. Berarti kalau di antara 3 dan 8 yang kita sebutkan hanya 4, 5, 6, dan 7 saja. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, Umi punya himpunan D. Itu bilangan bulat minimal 3, maksimal 3. Kalau ada kata-kata minimal, berarti min 3-nya tetap masuk. Maksimal berarti 3-nya masuk juga. Gitu. Maka kenapa di sini di daftar